Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar masih di bab 5 tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kalau 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kebijakan moneter, maka hari ini Ibu mau membahas tentang kebijakan fiskal. Kita flashback dulu sedikit tentang kebijakan moneter, yang dimana salah satu kebijakan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian dan memelihara nilai mata uang. Jadi memang untuk memelihara nilai mata uang, kestabilan perekonomian itu harus menggunakan dua kebijakan ini, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tetapi untuk kebijakan moneter, otoritasnya atau pemegang ahli otoriternya itu adalah Bank Indonesia atau biasa kita kenal atau sebut dengan Bank Sentral. Sedangkan kalau kebijakan fiskal, pemegang kekuasaan atau pemegang otoriternya itu adalah pemerintah. Ya. Jadi kalau misalnya kebijakan moneter dia lebih tentang permainan kredit, jadi memberikan kredit yang mudah atau memperketat pemberian kredit, sedangkan kalau kebijakan fiskal dia lebih ke anggaran pemerintah. Oke. Kita langsung masuk ya ke kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu merupakan kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi kalau fiskal ini memang fokusnya ke APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, pemegang kekuasaan atau pemegang otoriternya itu adalah pemerintah. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Jadi agar perekonomian itu juga stabil. Nah, tujuan dari kebijakan fiskal yang pertama itu menjaga stabilitas ekonomi. Jadi kestabilan perekonomian itu bisa dilihat dari stabilnya harga barang, stabilnya harga jasa, dan stabilnya nilai tukar rupiah. Jadi bagaimana caranya kebijakan fiskal ini dapat menjaga kestabilan itu, kestabilan harga barang, kestabilan harga jasa, dan kestabilan nilai tukar rupiah. Yaitu dengan cara itu tadi, bagaimana mengatur atau merancang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Nah, yang kedua, tujuan kebijakan fiskal itu adalah meningkatkan produksi nasional bruto dan pertumbuhan ekonomi. Produksi nasional bruto atau kita kenal sebagai PNB ini sudah Ibu jelaskan bab 1 tentang pendapatan nasional. Kalau kalian masih ingat, itu ada salah satu komponennya yaitu PNB, produksi nasional bruto, yang dimana PNB ini adalah hasil produksi yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, jadi bagaimana kebijakan fiskal ini tujuannya untuk meningkatkan PNB ini dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau misalnya nih perekonomian di Indonesia itu lagi mengalami kelesuan, maka pemerintah akan menambah jumlah anggaran belanja untuk membeli barang dan jasa biar perekonomiannya kembali stabil. Terus habis itu yang ketiga, memperluas kesempatan kerja. Jadi tujuan yang ketiga ini dalam rangka mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan ya. Jadi proyek pembangunan dan renovasi infrastruktur publik oleh pemerintah itu akan memperluas kesempatan kerja. Jadi kalau kalian Ibu jelaskan secara gamblang tentang APBN, karena memang APBN ini akan Ibu jelaskan
bab berikutnya, tetapi Ibu jelaskan secara gamblang dulu tentang APBN, yang dimana APBN ini berupa rincian pengeluaran dan pendapatan negara. Jadi dalam APBN itu terdapat rincian pendapatan negara sekian, belanja negara sekian. Nah, itu sudah dirancang setiap tahunnya ya. Jadi kalau misalnya APBN 2019 berarti memang sudah dirancang oleh pemerintah dari 2018. Nah, kalau APBN 2021 berarti sudah dirancang dari 2020. Jadi dirancang rinciannya itu apa saja, rincian pendapatan negara atau pemasukan negara apa saja, kemudian apa pembangunannya yang mau dibangun di tahun 2021 itu apa aja, sekian dananya, sekian rincian pengeluarannya. Nah, itu semua semua terinci dalam APBN ini. Jadi kalau misalnya kebijakan fiskal itu adalah memperluas kesempatan kerja, karena kalau misalnya terdapat pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan raya kah, atau pembangunan sekolah kah, atau pembangunan jembatan, itu akan menambah atau membuka lapangan pekerjaan, karena memang dengan adanya pembangunan itu dapat memperluas kesempatan kerja. Kemudian yang keempat, menstabilkan harga barang. Jadi kalau kenapa kebijakan fiskal itu dikatakan menstabilkan harga barang? Karena apabila terjadi kenaikan harga barang pada suatu negara, pemerintah akan mengimpor barang yang mengalami kenaikan harga. Jadi kalau misalnya harga A misalnya lagi naik, harga A lagi naik, kemudian bagaimana caranya masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan barang A tersebut, atau keuangannya masih terjangkau ya, dengan cara itu tadi, pemerintah mengimpor barang A yang mengalami kenaikan harga. Kalau misalnya pemerintah mengimpor dalam jumlah yang banyak, berarti kan otomatis kuantitas dari barang A tersebut itu dapat meningkat, karena biasanya kalau barang itu mahal itu karena memang kuantitas atau jumlahnya itu sedikit, makanya barangnya dikasih mahal. Tapi kalau misalnya kuantitasnya ditambah oleh pemerintah, berarti kan tidak ada alasan untuk harganya mahal, makanya pasti harganya perlahan akan dijangkau atau terjangkau oleh masyarakat umum. Nah, itu cara pemerintah untuk menstabilkan harga. Bisa juga dengan misalnya pemerintah mengubah jumlah pengeluaran atau jumlah belanja pemerintah, bisa untuk menstabilkan harga tadi ya. Terus apalagi yang dilakukan untuk menstabilkan harga? Banyak, menurunkan pajak impor sehingga harga barang itu akan lebih terjangkau di masyarakat. Kalau misalnya harga barang impor itu turunkan, berarti dapat dijangkau juga oleh keuangan masyarakat umum gitu. Itu menstabilkan harga barang ya. Jadi banyak yang dilakukan oleh pemerintah, bisa kalian catat dari penjelasan Ibu ya. Kemudian yang kelima, menciptakan pemerataan distribusi pendapatan. Jadi dengan adanya pembangunan infrastruktur yang Ibu jelaskan sebelumnya, pembangunan infrastruktur, terus adanya pembangunan fasilitas publik, itu akan mengurangi kesenjangan perekonomian di berbagai daerah. Jadi memang tidak ada lagi yang namanya kesenjangan infrastruktur atau kesenjangan pembangunan di antara tiap daerah, karena memang kan Indonesia wilayahnya sangat luas. Jadi
alangkah baiknya kalau pemerintah tidak hanya fokus pembangunan di kota besar saja, tetapi di daerah-daerah terpencil pun juga harus eh, harus direncanakan pembangunannya. Kemudian pembangunan, apakah itu pembangunan sekolah, pembangunan jembatan, pembangunan jalan raya, banyak. Supaya apa? Supaya juga masyarakat daerah terpencil atau daerah kecil itu bisa merasakan pembangunan. Contohnya di daerah A tidak ada sekolah SMA, adanya cuma SD, SMP. Nah terus ini anak-anak yang lulus SMP mau kemana? Masa langsung mau kerja? Kan tidak mungkin. Makanya bagaimana caranya setiap daerah itu ada pembangunan sekolah minimal SD, SMP, SMA. Kemudian bagaimana caranya setiap daerah itu dibangun atau dilakukan pembangunan layanan kesehatan minimal puskesmas. Seperti itu ya. Supaya apa? Supaya meratanya distribusi pendapatan. Oke. Itu tujuan dari kebijakan fiskal. Kemudian fungsi kebijakan fiskal itu ada 3. Yang pertama ada fungsi alokasi. Nih, di sini dikatakan fungsi alokasi dengan cara mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia di masyarakat secara efisien. Alokasi ini maksudnya gimana? Anggaran di mana anggaran pendapatan belanja negara itu atau APBN itu bisa dialokasikan ke masyarakat dengan adil. Contohnya tadi itu pembangunan pendidikan, pembangunan tempat ibadah, pembangunan jembatan, pembangunan jalan umum, pembangunan taman. Nah, itu bagaimana caranya pemerintah mengalokasikan dananya untuk pembangunan ini tadi. Nah, secara efisien ya. Kemudian yang kedua, fungsi distribusi. Jadi meliputi berbagai sarana distribusi kemakmuran, mengurangi kesenjangan, serta mewujudkan keadilan ekonomi dan pembangunan. Jadi bagaimana APBN ini, bagaimana pemerintah menggunakan APBN ini dengan mendistribusikan dananya atau dana APBN ini secara adil. Jadi pendapatan nasional adil di berbagai sektor, seperti misalnya dananya didistribusikan untuk dana pensiun, tunjangan guru, subsidi, dan lain-lain ya. Kemudian fungsi stabilisasi, mendorong terwujudnya stabilisasi yang fundamental perekonomian dan mengurangi resiko tertentu akibat gejolak perekonomian. Jadi maksudnya ini bagaimana pemerintah menggunakan APBN ini atau menggunakan dananya ini disusun berdasarkan penerimaan dan pengeluaran negara. Jadi dengan kata lain diharapkan APBN yang sudah disusun berdasarkan penerimaan dan pengeluaran negara yang disusun selama setahun ini dapat menjaga kestabilan arus uang dan arus barang ya. Jadi ini stabilisasi ini lebih ke bagaimana tadi stabilnya harga barang, stabilnya harga jasa, dan stabilnya nilai tukar rupiah ya. Kemudian instrumen kebijakan fiskal itu ada 4. Yang pertama ada pajak, ada belanja pemerintah, ada subsidi, dan ada pinjaman publik. Jadi keempat instrumen ini yang digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan fiskal. Jadi seperti bagaimana pajak pajak ini merupakan instrumen yang paling efektif untuk mencapai tujuan kebijakan fiskal. Jadi kalau misalnya suatu negara dalam keadaan inflasi, maka pemerintah akan menaikkan tarif pajak untuk mengurangi konsumsi masyarakat. Jadi kalau inflasi itu kan keadaan di mana
naiknya harga barang secara terus-menerus atau penyebaran uang atau uang yang beredar di masyarakat itu lagi tinggi. Nah, bagaimana caranya dengan melakukan kebijakan fiskal ini ya, dengan cara itu tadi, menaikkan pajak. Kalau misalnya pajaknya naik, berarti kan masyarakat akan menggunakan uangnya untuk membayar pajak karena membayar pajak yang lebih tinggi karena pajaknya lagi naik. Nah, ini akan mengurangi jumlah uang yang beredar tadi. Itu ya. Kemudian belanja pemerintah. Ya. Kalau belanja pemerintah ini misalnya pada saat perekonomian mengalami penurunan, jadi kalau misalnya dalam suatu negara itu perekonomiannya lagi turun, maka pemerintah akan menambah anggaran belanja untuk mencapai kestabilan perekonomian. Contohnya misalnya menambah belanja gaji pegawai. Jadi kalau misalnya perekonomian lagi turun kan, bisa nih, APBN-nya kita rancang nih. Bagaimana kalau misalnya di belanja negaranya atau di pengeluaran negaranya kita naikkan gaji pegawainya, atau kita naikkan insentifnya, atau kita naikkan subsidi ke masyarakat. Nah, itu banyak cara yang bisa dilakukan dari kebijakan fiskal, bagaimana cara menggunakan APBN tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada subsidi. Kalau subsidi ini kan seperti pemberian insentif ya, pemberian insentif atau pemberian dana, atau bisa juga seperti potongan dana dari pemerintah untuk masyarakat. Contohnya apa? Subsidi ini banyak, seperti subsidi BBM yang dimana kalian itu belinya kalau premium 7.000 seliter atau 6.000 seliter, itu sebenarnya harganya tidak segitu. Kenapa murah? Karena memang ada dana subsidi dari pemerintah, bisa disubsidikan 1.000, 2.000, 3.000 dan lain halnya. Sama juga kalau misalnya kita beli gas, itu juga sebenarnya harga aslinya tidak segitu, cuman memang ada dana subsidi dari pemerintah. Nah, tujuan utama subsidi ini adalah menjaga daya beli masyarakat, khususnya masyarakat yang berpendapatan rendah. Supaya apa? Supaya mereka juga mampu atau perekonomiannya menjangkau barang tersebut. Makanya ada yang namanya subsidi. Kemudian yang terakhir, instrumen kebijakan fiskal, ada pinjaman publik. Jadi kalau misalnya nih penerimaan negara itu lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran, jadi kan minus. Jadi misalnya penerimaan negara itu lebih kecil daripada pengeluarannya. Contohnya misalnya kita punya uang 5.000, mau beli bakso harga 10.000, kan minus nih, minus 5.000. Sama juga dengan ini, kalau misalnya penerimaan negara lagi lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran negara, berarti kan dana negara lagi minus. Nah, bagaimana cara menutupi minus tersebut? Ya dengan cara pinjaman publik ini ya. Nah, ini dilakukan oleh pemerintah atau negara untuk tetap menjaga kestabilan perekonomian di Indonesia, gitu ya. Jadi sampai sini penjelasan Ibu tentang kebijakan fiskal. Semoga kalian mengerti. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat bagi kita ke depannya. Ibu akhiri. Oh ya, kalau misalnya kalian mau bertanya, silahkan. Ibu sangat terbuka lewat WA pribadi Ibu ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.